Viral. Dipaksa menikah dengan pengemis, dan hanya 5 hari kemudian, sebuah rahasia besar terbongkar yang bikin syok. Bayangkan, seorang wanita cantik dipaksa menikah dengan pria pengemis lusuh. Malam pertama mereka penuh air mata dan ketegangan. Halo sahabat semua. Aku ingin tahu, kalian menonton dari daerah mana saja? Tulis di kolom komentar ya. Kalau kalian ingin terus mengikuti kisah-kisah dramatis seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe sekarang juga supaya tidak ketinggalan ceritanya. Namaku Wina. Sejak kecil aku selalu membayangkan pernikahanku akan indah, penuh bunga, dengan laki-laki tampan yang kucintai. Namun, pagi itu, semua mimpiku hancur begitu saja. Ibuku memanggilku ke ruang tamu dengan wajah serius. Aku sempat mengira ada kabar penting dari keluarga besar, tapi ternyata yang keluar dari mulutnya membuat jantungku serasa berhenti. Besok kau akan menikah, katanya datar, seolah hal itu biasa saja. Aku langsung tersentak. Apa, Bu? Menikah? Dengan siapa? Aku bahkan belum siap. Ibu menatapku tanpa ekspresi. Dengan lelaki yang sudah kupilih. Kau tidak perlu tahu banyak. Yang jelas, ini untuk kebaikanmu. Aku mendesah panik. Tapi, aku belum kenal siapa dia. Aku belum mencintai siapapun, Bu. Bagaimana mungkin aku menikah dengan orang yang bahkan tidak aku tahu namanya? Ibu menghela napas panjang, lalu menatapku dengan tajam. Cinta bisa datang belakangan. Yang penting kau patuh. Jangan banyak tanya. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Hatiku sudah berdebar dengan firasat buruk, tapi aku tidak pernah membayangkan kenyataan pahit yang menungguku. Keesokan harinya, aku dipaksa mengenakan kebaya pengantin berwarna putih. Rias wajahku membuatku terlihat anggun, tapi hatiku terasa hancur. Aku duduk di pelaminan dengan tubuh kaku, tidak berani menoleh ke arah mempelai pria. Namun ketika kulirik, tubuhku langsung bergetar. Lelaki itu, aku mengenalnya. Semua orang di pasar juga mengenalnya. Dia seorang pengemis. Aku teringat wajahnya yang kusut, pakaian compang-camping, sering duduk di pinggir jalan menengadahkan tangan. Dunia seolah runtuh di hadapanku. Aku ingin berteriak, tapi suara ini seakan tercekat di tenggorokan. Orang-orang di sekitar berbisik-bisik. Masa si anak secantik itu menikah sama pengemis? Memalukan sekali, keluarga apa yang tega begitu? Bisikan itu menusuk jiwaku lebih tajam daripada pisau. Aku merasa menjadi bahan tertawaan. Aku menatap ibuku dengan mata memohon. Bu, tolong hentikan ini. Aku tidak sanggup. Jangan buat aku jadi bahan hinaan. Tapi ibu justru menunduk, tidak mau menatapku. Seolah hatinya sudah membatu. Bu, aku mohon. Suaraku pecah. Ibuku hanya berkata singkat, pelan tapi penuh tekanan. Kau akan mengerti nanti, Nak. Ikuti saja. Jangan mempermalukan keluarga. Aku menangis, tapi upacara pernikahan tetap berjalan. Ucapan ijab kabul menggema, dan dengan satu kata sah, statusku berubah. Aku resmi menjadi istri seorang pengemis. Hatiku benar-benar hancur. Malam harinya, aku terbaring di kamar pengantin. Tubuhku gemetar, mataku bengkak karena menangis tanpa henti. Aku tidak sanggup menatap suamiku yang duduk di ujung ranjang dengan wajah tenang. Dia berkata pelan, aku tahu kau tidak menginginkan ini. Tapi percayalah, aku akan berusaha jadi suami yang baik. Aku menoleh dengan mata penuh amarah. Suami yang baik? Kau? Pengemis? Aku tidak butuh. Aku tidak mau. Jangan pernah menyentuhku. Dia terdiam. Tidak ada amarah di wajahnya. Hanya senyum tipis yang membuatku semakin jengkel. Ia menggelar selimut tipis di lantai dan berbaring di sana, meninggalkan jarak lebar antara kami. Aku menarik napas berat, dada terasa sesak. Aku menangis lagi dalam diam. Ya Tuhan, mengapa Engkau biarkan ini terjadi padaku? Aku masih muda. Mengapa aku harus menikah dengan seorang pengemis? Apa salahku? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, aku mendengar bisikan orang-orang, tawa ejekan, dan bayangan wajah lelaki di sampingku. Hatiku penuh dengan rasa malu, marah, dan benci. Aku berjanji pada diriku sendiri. Apapun yang terjadi,
aku tidak akan pernah mencintainya. Aku tidak akan pernah menerima pernikahan ini. Namun, jauh di lubuk hatiku, ada suara kecil yang berbisik. Bagaimana jika ibumu benar? Bagaimana jika ada alasan besar di balik semua ini? Aku mencoba menepis pikiran itu. Aku hanya korban. Dan malam itu, aku menangis hingga fajar menyingsing. Esok hari, aku harus menjalani hidup baruku, sebagai istri seorang pengemis. Aku bersumpah tidak akan pernah mencintainya. Tapi takdir baru saja membuka lembaran yang tak bisa kucegah. Pagi pertama setelah pernikahan itu terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Aku membuka mata dengan kepala pusing akibat terlalu banyak menangis semalam. Ketika menoleh, kulihat ia, lelaki yang kini sah menjadi suamiku, sedang melipat selimut tipis di lantai. Ya, dia tidur di lantai. Bukan karena aku menyuruhnya. Tapi karena ia sepertinya paham betul aku tidak mengizinkannya tidur di ranjang yang sama denganku. "Selamat pagi," katanya pelan, sambil tersenyum kecil. Aku mendengus, membuang wajah ke arah lain. Suara itu membuat hatiku semakin panas. Bagaimana mungkin seorang pengemis bisa bersikap seolah-olah semuanya normal? Aku bangkit dari ranjang, berjalan melewatinya tanpa sepatah kata. Tapi alangkah kagetnya aku saat melihat meja kecil di sudut kamar. Di atasnya ada sepiring nasi hangat, lauk sederhana, dan segelas teh manis. "Aku menyiapkan sarapan," katanya lagi, dengan nada yang lembut. "Aku tahu kau belum terbiasa, tapi setidaknya makanlah. Kau butuh tenaga." Aku menatapnya tajam. "Kau pikir aku akan makan makanan darimu? Jangan bermimpi." Dia hanya menunduk. Tidak ada bantahan, tidak ada amarah. Dia duduk diam di lantai, seolah menerima segala penolakanku. Hatiku makin bergejolak. Kenapa dia bisa setenang itu? Kenapa dia tidak marah saat aku menghinanya? Aku keluar rumah dengan langkah cepat, berharap udara pagi bisa menenangkan kepalaku. Tapi di luar, tatapan orang-orang menusuk lebih tajam daripada mata pisau. Lihat, itu istrinya pengemis pasar. Cantik-cantik nasibnya tragis. Pantas saja ibunya memaksakan. Mungkin tidak laku lagi. Aku menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Dunia seakan berubah jadi neraka sejak aku menikah dengannya. Siang itu aku sengaja tidak pulang ke rumah. Aku duduk di taman kecil dekat pasar, menatap orang-orang yang lalu lalang. Aku malu, marah, kecewa, semuanya bercampur jadi satu. Tapi ketika matahari mulai condong ke barat, perutku keroncongan. Aku sadar belum makan apapun sejak pagi. Dengan berat hati, aku kembali ke rumah. Saat membuka pintu, aroma masakan langsung menyambutku. Ia ada di dapur, sedang mengaduk wajan. "Oh, kau pulang. Aku masak sedikit sup. Kau pasti lapar," katanya dengan senyum tulus. Aku terdiam di ambang pintu, menahan gengsi. Tidak, aku tidak boleh kalah. Aku tidak boleh menunjukkan bahwa aku butuh apa yang dia buat. "Aku sudah makan," jawabku dingin, lalu masuk ke kamar. Namun begitu pintu tertutup, aku menempelkan tubuhku ke tembok, berusaha menahan air liur. Aroma sup itu terlalu menggoda. Perutku terus berbunyi, tapi gengsiku lebih keras daripada rasa laparku. Malam itu, saat ia sudah tertidur di lantai, aku diam-diam keluar kamar. Aku berjalan pelan ke dapur, memastikan ia tidak bangun. Sup yang ia masak masih tersisa di panci. Aku menyendoknya sedikit, lalu mencicipinya. Hangat, sederhana, tapi entah kenapa ada rasa nyaman yang menyelinap di hatiku. Aku makan dalam diam, tapi setiap suapan terasa seperti menampar harga diriku sendiri. Aku benci harus mengakui bahwa aku menikmati masakannya. Esok paginya, ia bersikap biasa saja. Seolah tahu aku sudah memakan sup itu tapi memilih tidak membicarakannya. Dia hanya berkata pelan, "Kalau lapar, jangan sungkan. Aku tidak akan memaksamu." Aku menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. "Jangan sok tahu. Aku tidak butuh apapun darimu." Dia kembali terdiam. Wajahnya tetap tenang, seperti lautan yang tidak terusik badai. Hari-hari berikutnya berlalu dalam pola yang sama. Ia selalu berusaha menyiapkan sarapan atau makan malam, dan aku selalu menolaknya di depan matanya. Namun, saat ia tertidur atau keluar rumah, aku diam-diam menyentuh makanan itu. Aku membencinya, tapi di saat yang sama,
Aku tidak bisa mengabaikan kebaikannya. Kebencianku dan rasa penasaranku bertarung dalam hati. Kenapa dia tidak marah? Kenapa dia tidak pergi saja meninggalkanku? Apa sebenarnya maunya? Tanyaku pada diri sendiri berkali-kali. Tetangga semakin sering mencibir. Setiap kali aku keluar rumah bersama dia, tatapan penuh hinaan selalu menyertai. Aku berjalan dengan kepala menunduk, berharap bumi menelanku saat itu juga. Tapi dia selalu berjalan di sampingku dengan tenang, seolah tidak peduli pada semua hinaan itu. Dan justru sikapnya itulah yang membuatku semakin benci. Karena aku tidak mengerti. Karena aku tidak bisa menebak siapa dia sebenarnya. Malam itu, sebelum tidur, aku berbisik pada diriku sendiri. Aku harus mencari tahu. Siapa sebenarnya lelaki ini? Dia tidak mungkin hanya pengemis biasa. Aku mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Dia terlalu tenang, terlalu sabar, dan terlalu misterius untuk sekadar pengemis. Hari-hari setelah pernikahan itu menjadi masa paling berat dalam hidupku. Setiap pagi aku bangun dengan hati yang penuh sesak. Aku merasa seperti terpenjara di rumah sendiri, hidup dengan lelaki yang tidak pernah aku inginkan. Dia, suamiku, selalu bangun lebih awal. Saat aku membuka mata, aku sering mendapati meja sudah terisi sarapan. Nasi hangat, telur dadar, kadang sekadar tempe goreng. Sederhana, tapi cukup untuk mengenyangkan. Selamat pagi. Aku sudah siapkan sarapan. Jangan lupa makannya, katanya suatu pagi dengan suara lembut. Aku mendengus, menatapnya dengan sinis. Aku tidak butuh. Simpan saja makananmu untuk dirimu sendiri. Ia hanya mengangguk, tersenyum kecil, lalu melanjutkan kegiatannya. Tidak ada amarah, tidak ada bantahan. Justru sikapnya yang begitu sabar membuatku semakin frustasi. Kenapa dia tidak pernah melawan? Kenapa dia begitu tabah menerima setiap hinaanku? Siang itu aku keluar rumah, berjalan ke warung kecil di ujung jalan. Namun, aku menyesal. Begitu langkahku melewati gang, beberapa ibu-ibu yang sedang duduk berbisik-bisik. Itu dia, istri pengemis pasar. Kasihan sekali, cantik-cantik nasibnya begitu. Mungkin ibunya tidak sayang padanya. Aku pura-pura tidak mendengar, tapi hatiku terasa ditusuk ratusan jarum. Aku ingin berlari, bersembunyi, hilang dari pandangan semua orang. Aku merasa dipermalukan setiap detik, hanya karena status suamiku. Sesampainya di rumah, air mataku tak tertahankan. Aku menangis di kamar, menutup wajah dengan bantal agar suaraku tak terdengar. Aku ingin marah pada dunia, marah pada ibuku, marah pada lelaki itu. Lelaki yang entah kenapa bisa menerima semua ini dengan begitu tenang. Malamnya, aku masih terisak ketika ia masuk ke kamar. Ia membawa segelas air hangat. Minumlah. Kau terlihat lelah, katanya pelan. Aku menepis tangannya. Gelas itu hampir jatuh. Untung ia sigap menahannya. Pergi. Jangan pura-pura peduli padaku. Kau hanya membuatku semakin muak. Dia menunduk, lalu meletakkan gelas itu di meja tanpa sepatah kata. Setelah itu, ia kembali ke lantai dan membaringkan diri, membiarkanku larut dalam tangisku sendiri. Aku merasa bersalah, tapi egoku terlalu tinggi untuk meminta maaf. Hari berikutnya, aku sengaja tidak makan dari pagi hingga sore. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa hidup tanpa menyentuh apapun darinya. Tapi pada malam hari, rasa lapar benar-benar membuat tubuhku lemah. Saat ia keluar sebentar, aku membuka tudung saji di meja. Ada semangkuk sayur bening dengan jagung manis. Aku menyeruputnya pelan. Hangat, segar, tapi juga membuat dadaku sesak. Kenapa aku bisa menyukai masakan seorang pengemis? Aku menangis lagi malam itu. Aku merasa diriku lemah, kalah oleh rasa lapar dan kenyamanan sederhana yang ia berikan. Hari-hari pun berlalu dengan pola yang sama. Aku marah, ia sabar. Aku menolak, ia tetap memberi. Aku membenci, tapi ia tidak pernah sekalipun membalas dengan kebencian. Kadang, diam-diam aku memperhatikannya. Setiap pagi ia keluar rumah dengan baju lusuh, membawa kantong kecil. Orang-orang mungkin mengira ia pergi mengemis di pasar. Tapi aku mulai curiga, karena seringkali ia kembali dengan kantong berisi bahan makanan yang segar. Bukan sisa, bukan layak buang,
melainkan barang bagus yang bahkan lebih mahal dari yang biasa dibeli tetangga. Aku tidak berani menanyakan langsung, tapi pikiranku tidak tenang. Dari mana sebenarnya dia mendapatkan semua itu? Tanyaku dalam hati. Tetap saja, rasa benci di dadaku lebih besar daripada rasa penasaranku. Malam demi malam aku habiskan dengan air mata. Aku merasa hidupku dirampas. Aku ingin bebas. Aku ingin menikah dengan pilihan hatiku sendiri, bukan dengan lelaki asing yang bahkan disebut pengemis. Namun, jauh di lubuk hati, ada kegelisahan aneh. Aku mulai bertanya-tanya, kenapa aku menangis setiap hari? Karena malu? Karena hinaan orang? Atau karena aku mulai takut? Takut bahwa aku perlahan akan menyerah pada kebaikannya. Aku membenci diriku sendiri karena mulai memikirkan itu. Malam ketiga setelah pernikahan, aku kembali menangis diam-diam. Aku berdoa, memohon agar Tuhan segera melepaskanku dari ikatan ini. Tapi untuk pertama kalinya, aku juga merasa bimbang. Apa benar lelaki itu hanya pengemis? Atau ada sesuatu yang belum ku ketahui? Dan semakin aku mencoba menolak, semakin dalam rasa penasaran itu tumbuh di hatiku. Aku benci kenyataan ini. Tapi setiap hari bersama dia justru menumbuhkan tanda tanya besar. Ada yang disembunyikan. Dan aku harus mencari tahu. Hari-hari yang kulalui bersamanya semakin membuat kepalaku penuh pertanyaan. Aku masih membencinya, masih menolak mengakui pernikahan ini, tapi aku tidak bisa menutup mata terhadap hal-hal aneh yang terus kutemukan. Setiap pagi ia selalu keluar rumah lebih awal, membawa tas kecil. Orang-orang di sekitar tentu saja mengira ia pergi mengemis seperti biasanya. Tapi ada sesuatu yang tidak masuk akal. Ia tidak pernah pulang dengan wajah kotor atau pakaian compang-camping seperti pengemis lainnya. Bahkan, entah bagaimana, ia selalu membawa pulang bahan makanan yang segar. Pernah suatu kali ia datang dengan ikan segar, sayur mayur yang masih tampak basah oleh embun. Aku berdiri di pintu, menatap kantong belanjaannya dengan curiga. "Dari mana kau dapat semua ini?" tanyaku dengan nada sinis. Ia hanya tersenyum. "Aku punya cara sendiri. Yang penting, kau tidak perlu khawatir soal makanan." Jawabannya membuatku semakin kesal. Bukan karena isinya, tapi karena sikapnya yang misterius. Ia selalu menghindari pertanyaan langsung, seakan menyembunyikan sesuatu dariku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku gelisah, berguling di ranjang, sementara ia sudah terlelap di lantai. Suara napasnya yang tenang justru membuatku semakin resah. Aku menatap langit-langit kamar sambil bertanya-tanya, apa benar dia seorang pengemis? Atau selama ini aku salah menilai? Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mengikutinya diam-diam. Saat ia pergi pagi-pagi, aku menyusul dari kejauhan. Aku berjalan perlahan, bersembunyi di balik dinding rumah tetangga, lalu di balik pohon. Aku ingin tahu apa sebenarnya yang ia lakukan di luar rumah. Ia berjalan menuju arah pasar, sesuai dugaanku. Tapi yang membuatku bingung, ia tidak langsung duduk di trotoar seperti pengemis lainnya. Ia justru terus berjalan, masuk ke jalan yang lebih sepi. Aku mempercepat langkah, tetap menjaga jarak. Jantungku berdebar kencang. Apa sebenarnya yang ia sembunyikan? Namun tiba-tiba, ia berhenti. Aku panik, buru-buru bersembunyi di balik tembok. Dari celah kecil, aku melihatnya berbicara dengan seorang pria berjas rapi. Aku tidak bisa mendengar jelas apa yang mereka bicarakan, tapi cara mereka berbicara tidak seperti antara seorang pengemis dan orang kaya. Justru sebaliknya, pria itu terlihat hormat padanya. Setelah beberapa menit, ia menerima sebuah kantong dari pria itu, lalu berjalan kembali ke arah pasar. Aku tetap mengikutinya sampai ia masuk ke toko bahan makanan, membeli beberapa kebutuhan, lalu pulang. Aku tertegun di tempatku berdiri. Apa yang baru saja kulihat? Siapa pria berjas itu? Dan kenapa terlihat seolah-olah suamiku lebih berkuasa daripada dirinya? Hari itu, aku pulang dengan kepala penuh tanda tanya. Saat aku tiba di rumah, ia sudah sibuk di dapur, menyiapkan makan siang. "Dari mana saja?" tanyanya, menatapku dengan senyum lembut. Aku gugup, tapi segera menutupi. "Bukan urusanmu." Ia hanya mengangguk, lalu kembali mengaduk wajan. Sikapnya yang tenang membuatku semakin sulit memahami siapa dia sebenarnya. Malam harinya, aku kembali menangis diam-diam.
Bukan lagi karena malu atau marah, tapi karena rasa penasaran yang mulai menguasai hatiku. Aku teringat bisikan orang-orang di pesta pernikahan, itu kan pengemis pasar. Aku juga teringat wajahnya saat berbicara dengan pria berjas yang tadi. Dua sisi yang sama sekali berbeda, tapi keduanya ada dalam diri lelaki ini. Aku semakin bingung. Apa sebenarnya yang kau sembunyikan dariku? Gumamku pelan, meski ia sudah terlelap di lantai. Aku ingin bertanya langsung, tapi gengsiku menahan. Aku masih benci padanya. Aku masih belum bisa menerima kenyataan bahwa aku adalah istrinya. Namun, dalam hati kecilku, aku tahu, rasa benci itu perlahan-lahan mulai bercampur dengan rasa penasaran. Dan itu membuatku semakin tersiksa. Beberapa hari berikutnya, aku semakin memperhatikan setiap gerak-geriknya. Ia selalu pulang dengan wajah bersih, tidak seperti pengemis. Ia tidak pernah membawa uang receh hasil meminta-minta, justru selalu ada cukup untuk membeli makanan yang layak. Setiap kali aku menanyakan, jawabannya selalu sama. Samar, tenang, dan penuh misteri. Nanti kau akan tahu, katanya sekali waktu, sambil menatapku dengan sorot mata yang sulit kuartikan. Jawaban itu membuat dadaku berdegup kencang. Ada sesuatu yang ia sembunyikan, sesuatu yang besar. Dan aku tahu, cepat atau lambat, rahasia itu akan terbongkar. Rasa penasaranku semakin membesar. Dia bukan sekadar pengemis. Tapi siapa sebenarnya suamiku ini? Malam kelima setelah pernikahan itu tiba. 5 hari yang terasa panjang, melelahkan, dan penuh tanda tanya. Sejak hari pertama aku resmi menjadi istrinya, perasaanku terus berkecamuk antara benci, marah, malu, dan sekarang, rasa penasaran yang kian sulit kutahan. Hari itu aku duduk sendirian di kamar. Lampu redup. Hanya suara jangkrik dari luar jendela yang terdengar. Ia seperti biasa, tidur di lantai, hanya beralaskan tikar tipis. Sedangkan aku berbaring di ranjang, pura-pura memejamkan mata. Padahal pikiranku tidak bisa tenang. Sejak aku mengikutinya diam-diam tempo hari, rasa curigaku semakin besar. Ia jelas bukan sekadar pengemis pasar seperti yang dikatakan orang. Caranya berbicara dengan pria berjas itu, sikapnya yang selalu tenang, dan rahasia yang terus ia sembunyikan dariku. Semua itu membuatku merasa ada sesuatu yang sangat besar yang belum terungkap. Aku menoleh, menatap wajahnya yang tertidur pulas. Wajahnya teduh, sama sekali tidak mencerminkan seseorang yang terbiasa meminta-minta di jalanan. Kulitnya bersih, tubuhnya tidak sekurus para pengemis yang sering kulihat di pasar. Bahkan, caranya berbicara padaku selalu sopan, tidak pernah kasar meski aku sering menghina dan merendahkannya. Apa sebenarnya dirimu? Gumamku pelan. Tiba-tiba, ia bergerak. Aku refleks pura-pura tidur. Namun mataku sempat menangkap sesuatu yang mengejutkan. Ia bangkit perlahan, mengenakan jaket hitam yang disembunyikan di bawah tikar. Dari sakunya, ia mengeluarkan sebuah benda kecil yang tampak seperti ponsel. Bukan ponsel biasa, tapi model yang mahal, jauh di atas kemampuanku untuk membelinya. Ia menyalakan layar sebentar, lalu mengetik sesuatu dengan cepat. Ekspresinya serius. Wajahnya berubah sama sekali dari sosok sederhana yang kutemui siang hari. Malam itu, ia terlihat berwibawa. Aku menahan napas, mencoba mengintip tanpa ketahuan. Setelah beberapa menit, ia bangkit dan membuka pintu kamar dengan hati-hati. Ia keluar, menutup pintu pelan agar tidak menimbulkan suara. Tanpa pikir panjang, aku pun segera bangun. Aku tahu ini mungkin berbahaya, tapi rasa penasaranku sudah terlalu besar. Aku mengendap-endap, mengikuti langkahnya dari jarak aman. Ia berjalan keluar rumah, menembus gelap malam. Aku menahan dingin dan ketakutan, tapi langkah kakiku tidak bisa berhenti. Aku ingin tahu, apa rahasia yang ia sembunyikan setiap malam? Akhirnya aku melihatnya berhenti di sebuah lahan kosong tak jauh dari rumah. Beberapa orang sudah menunggunya di sana. Mereka bukan orang sembarangan. Tubuh tegap, pakaian rapi, dan cara berdiri yang penuh hormat. Dan yang paling mengejutkan, mereka semua memberi salam kepadanya. Selamat malam, Tuan. Aku terbelalak. Tuan? Mereka memanggil suamiku seorang tuan? Dadaku berdegup keras. Ia mengangguk singkat, lalu berbicara dengan suara tegas yang sama sekali berbeda dari nada lembut yang biasa ia gunakan padaku. Bagaimana perkembangan proyek itu?
tanyanya. Seorang pria menjawab dengan penuh hormat, memberikan laporan panjang yang tidak bisa kudengar jelas. Aku hanya menangkap kata-kata seperti investasi, pekerja, dan keuntungan. Semakin lama aku memperhatikan, semakin aku tidak percaya pada apa yang kulihat. Suamiku, yang selama ini kukira pengemis hina, ternyata sedang berdiri layaknya seorang pemimpin besar. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan teriakan agar tidak ketahuan. Lututku gemetar. Dunia seakan berputar. Semua ejekan, semua rasa maluku pada pernikahan ini tiba-tiba terasa seperti tamparan keras. Setelah beberapa menit, pertemuan itu selesai. Ia kembali berjalan menuju rumah, sementara para pria itu membungkuk hormat sebelum bubar. Aku segera berlari mendahuluinya, masuk ke kamar, lalu pura-pura tidur. Jantungku masih berdetak cepat saat kudengar ia masuk, melepas jaketnya, dan kembali berbaring di tikar seolah tidak terjadi apa-apa. Aku memejamkan mata rapat-rapat. Malam itu aku tidak bisa tidur sama sekali. Bayangan dirinya dipanggil, "Tuan." Suaranya yang penuh wibawa, dan sikap hormat para pria itu terus berputar dalam kepalaku. Rahasia itu akhirnya sedikit terbuka. Ia bukan pengemis biasa. Ia seseorang yang besar. Tapi siapa sebenarnya dia? Seorang bos? Seorang pengusaha? Atau mungkin lebih dari itu? Aku tidak tahu. Yang jelas, malam kelima ini membuka mataku bahwa aku hidup serumah dengan lelaki yang jauh berbeda dari yang kukira. Dan sejak malam itu, hidupku tak lagi sama. Malam kelima membuka tabir. Suamiku bukan pengemis biasa. Tapi siapa sebenarnya dia? Sejak malam kelima itu, pikiranku tak pernah benar-benar tenang. Aku masih melihat wajah-wajah orang yang menunduk hormat padanya. Masih mendengar jelas panggilan, "Tuan," yang mereka ucapkan dengan penuh hormat. Semua itu membuatku terjaga berhari-hari, mencoba memahami siapa sebenarnya laki-laki yang kini menjadi suamiku. Aku ingin menanyakannya langsung. Tapi setiap kali ia menatapku dengan senyuman lembut, lidahku terasa keluh. Gengsiku menahan. Aku tidak ingin terlihat seperti seorang istri yang penasaran dan haus perhatian. Di matanya, aku ingin tetap terlihat kuat, meski dalam hati aku hancur oleh rasa ingin tahu. Namun, aku juga tahu, aku tidak bisa terus begini. Aku butuh jawaban. Pagi itu, aku sengaja memancingnya dengan pertanyaan sederhana. Saat ia sedang menata meja makan dengan lauk seadanya, aku bersuara, "Kenapa kau tidak pernah benar-benar kotor seperti pengemis lain? Bahkan bajumu selalu bersih. Kau benar-benar mengemis atau hanya berpura-pura?" Ia menoleh, terdiam sesaat, lalu tersenyum samar. "Apa kau mulai peduli padaku?" Aku terkejut. Dadaku terasa panas. "Jangan membalikkan pertanyaan. Aku hanya ingin tahu. Jangan sampai aku menikah dengan orang yang penuh rahasia." Tatapannya berubah serius, tapi lagi-lagi ia memilih bungkam. Ia hanya berkata singkat, "Semua akan kau mengerti pada waktunya." Jawaban itu membuatku frustrasi. Aku ingin marah, ingin berteriak, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang menahan amarahku. Ada luka di sana, luka yang dalam, tersembunyi, tapi sesekali muncul saat ia mencoba menutupi sesuatu dariku. Malam harinya, aku kembali pura-pura tidur. Dan seperti yang kuduga, ia bangun lagi. Kali ini aku lebih berani. Aku mengikutinya, tapi dengan langkah lebih dekat, nyaris tanpa peduli bila ia akan menyadari keberadaanku. Ia menuju tempat yang sama, lahan kosong di belakang pasar. Namun kali ini, hanya ada satu orang yang menunggunya. Seorang lelaki tua dengan rambut memutih, mengenakan pakaian sederhana. Bukan pria berjas, bukan orang dengan sikap formal. Aku bersembunyi di balik pohon, menahan napas. Lelaki tua itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Nak, sampai kapan kau akan terus hidup seperti ini? Berpura-pura menjadi orang lain, menutupi siapa dirimu sebenarnya?" Suamiku terdiam lama, lalu menjawab lirih. "Aku tidak punya pilihan, Pak. Aku sudah kehilangan terlalu banyak. Hidupku hancur karena keserakahan orang-orang yang seharusnya melindungiku. Sekarang, biarlah aku dianggap pengemis. Aku lebih suka begini daripada kembali ke masa lalu." Tubuhku menegang. Hatiku berdegup kencang. Aku mendengar jelas kata-katanya. Setiap potongan kalimatnya menusuk dalam. "Jadi,
Ia memang menyembunyikan sesuatu. Ada masa lalu yang penuh luka. Ada sesuatu yang membuatnya memilih hidup sebagai pengemis. Lelaki tua itu menepuk bahunya. Tapi kau tidak bisa terus lari. Nak, cepat atau lambat, kebenaran akan terungkap. Dan saat itu, semua orang, termasuk istrimu, akan tahu siapa dirimu sebenarnya. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan air mata yang tiba-tiba mengalir. Selama ini aku hanya tahu membencinya, merendahkannya, bahkan menolak keberadaannya. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku melihatnya bukan sebagai seorang pengemis, bukan pula sebagai tuan yang misterius. Aku melihatnya sebagai manusia, dengan luka yang dalam, dengan beban masa lalu yang ia pikul sendirian. Saat ia kembali ke rumah, aku buru-buru masuk kamar, berpura-pura tidur seperti sebelumnya. Namun kali ini, mataku basah. Hati kecilku berkata, aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi padamu. Aku ingin tahu luka apa yang kau sembunyikan. Tapi aku juga tahu, aku belum siap untuk mendengar semuanya. Aku masih terjebak dalam gengsi dan kebencianku sendiri. Malam itu aku berjanji pada diriku sendiri. Cepat atau lambat, aku akan membuka tabir luka yang ia simpan rapat-rapat. Aku mulai menyadari bahwa suamiku menyimpan masa lalu kelam penuh luka, yang membuatnya rela hidup sebagai pengemis. Tapi luka macam apa yang begitu besar hingga ia memilih jalan ini? Sejak malam itu, pandanganku terhadapnya mulai berubah. Aku tidak lagi bisa melihatnya hanya sebagai seorang pengemis yang terpaksa kunikahi. Ada sesuatu di balik sikap tenang dan rahasianya. Sesuatu yang membuatku semakin ingin mengenalnya lebih dalam. Aku masih ingat jelas percakapannya dengan lelaki tua itu. Kata-kata tentang luka masa lalu, tentang kehilangan, tentang keputusannya hidup sederhana sebagai orang biasa. Semua itu membuat hatiku goyah. Di balik kebencianku, ternyata ada sisi dirinya yang penuh dengan kesedihan. Hari-hari setelahnya aku mulai memperhatikannya dengan cara berbeda. Saat ia bangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapan, aku diam-diam memperhatikan tangannya yang cekatan. Tangannya bukan tangan seorang pengemis, tapi tangan orang yang terbiasa bekerja keras dan terampil. Pernah suatu pagi, aku nekat menanyakan hal kecil. Kenapa kau selalu menyiapkan sarapan untukku? Bukankah seharusnya aku yang melakukannya sebagai istri? Ia menoleh, lalu tersenyum samar. Karena aku tahu kau belum terbiasa. Aku tidak ingin kau kesulitan. Biarlah aku yang melakukannya dulu, sampai kau siap. Jawabannya membuat dadaku hangat. Aku menunduk, pura-pura sibuk merapikan kursi. Tapi sebenarnya aku ingin menutupi wajahku yang memerah. Aku benci mengakuinya. Tapi perlahan aku mulai nyaman dengan kehadirannya. Setiap malam, aku masih melihatnya tidur di lantai, sementara aku di ranjang. Ada keinginan kecil dalam hatiku untuk menyuruhnya naik, tidur di tempat yang sama denganku. Tapi gengsi menahanku. Aku terlalu malu untuk mengatakannya. Malam-malamku dipenuhi kegelisahan yang berbeda. Bukan lagi rasa malu karena menikah dengan seorang pengemis, tapi rasa penasaran bercampur hangat yang tumbuh pelan-pelan. Aku sering memandanginya saat ia terlelap. Wajahnya tenang, tanpa topeng rahasia yang selalu ia pakai di siang hari. Suatu sore, aku sempat melihatnya menolong anak kecil yang jatuh di jalan. Ia berlari, mengangkat anak itu, lalu mengantarnya ke ibunya yang panik. Aku yang melihat dari kejauhan, tiba-tiba merasa dadaku sesak. Ada kebaikan tulus dalam dirinya, sesuatu yang jarang kulihat pada lelaki lain yang kukenal. Sejak hari itu, aku mulai membenahi sikapku sedikit demi sedikit. Aku tidak lagi berbicara terlalu kasar padanya, meski masih sering terjebak dalam gengsi. Aku mulai menjawab pertanyaannya dengan nada lebih lembut, meski tidak berani menatap matanya terlalu lama. Malam ketujuh setelah pernikahan, aku memberanikan diri membuka percakapan yang lebih jujur. Saat kami selesai makan malam, aku meletakkan sendok, lalu menatapnya. Boleh aku bertanya sesuatu? Ia berhenti, menatapku dengan mata teduh. Tentu, tanyalah. Aku menarik napas panjang. Apa kau pernah mencintai seseorang? Pertanyaan itu keluar begitu saja, tanpa kupikirkan. Aku sendiri terkejut setelah mengucapkannya. Wajahku memanas, dan aku segera menunduk. Ia terdiam cukup lama sebelum menjawab dengan suara pelan. Aku pernah. Tapi aku kehilangan dia. Sejak saat itu,
Aku tidak lagi berani berharap. Aku menggigit bibir. Hatiku berdesir. Aku ingin bertanya siapa perempuan itu, bagaimana ia kehilangannya, tapi aku takut melukai luka yang sudah jelas masih ia simpan. Jadi aku hanya diam, membiarkan kata-katanya menggantung di udara. Namun dalam diam itu, aku merasa ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Rasa benci yang dulu memenuhi hatiku perlahan digantikan rasa iba, rasa kagum, bahkan sesuatu yang lebih hangat. Rasa yang tak berani kuakui dengan kata cinta. Hari demi hari, perasaan itu tumbuh semakin dalam. Aku mulai menunggu kehadirannya setiap kali ia pulang. Aku mulai merasa sepi jika ia tak ada di rumah. Aku mulai tersenyum sendiri ketika teringat kebaikannya. Tapi semua itu masih kupendam rapat-rapat. Aku tidak ingin ia tahu. Aku tidak ingin terlihat lemah atau mudah jatuh hati. Jadi aku tetap bersikap seolah biasa saja. Seolah masih dingin. Yang tidak ia tahu, di balik tatapanku yang pura-pura acuh, hatiku mulai bergetar setiap kali ia ada di dekatku. Ya, cinta itu tumbuh diam-diam, dan aku tidak bisa menghentikannya. Aku mulai merasakan cinta yang perlahan tumbuh, meski gengsiku menahan untuk mengakuinya. Tapi sampai kapan aku bisa menyembunyikan perasaan ini darinya? Hari-hariku mulai terasa berbeda sejak perasaan itu tumbuh. Aku tak bisa membohongi diriku lagi. Ada cinta yang perlahan bersemi dalam hatiku. Tapi di balik perasaan hangat itu, aku juga merasa takut. Takut jika aku hanya jatuh cinta pada bayangan, pada seseorang yang masih menyimpan rahasia besar di balik dirinya. Aku sering bertanya-tanya dalam hati, apakah aku benar-benar mengenalnya? Ujian pertama datang lebih cepat dari yang kuduga. Pagi itu, aku sedang menyapu halaman ketika beberapa tetangga lewat. Aku mendengar jelas bisikan mereka. Itu istrinya pengemis itu, kan? Kasihan, cantik-cantik kok dapatnya begitu. Ah, siapa tahu dia cuma terpaksa. Kata-kata itu menusuk hatiku. Biasanya aku akan marah dan sakit hati, tapi kali ini rasanya berbeda. Aku tidak hanya sakit karena dipandang rendah, tapi juga marah karena mereka menghina suamiku. Aku meletakkan sapu, menatap mereka dengan tajam. Lebih baik urusi hidup kalian sendiri daripada mengurus rumah tanggaku, kataku lantang. Mereka terdiam, saling pandang, lalu cepat-cepat pergi. Aku berdiri kaku, masih dengan dada yang berdegup kencang. Saat itu aku sadar. Tanpa kusadari aku sudah mulai membela lelaki yang dulu kubenci habis-habisan. Namun, ujian yang sebenarnya bukan datang dari luar, melainkan dari dalam hatiku sendiri. Siang itu, aku melihatnya duduk termenung di beranda. Tatapannya kosong, seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Aku duduk di sampingnya, mencoba memberanikan diri untuk bertanya. Kau kenapa? Ada masalah? Ia menoleh sekilas, lalu tersenyum kecil. Tidak ada. Aku hanya sedang memikirkan masa depan. Aku menelan ludah. Ingin rasanya aku bertanya lebih jauh. Ingin sekali aku tahu apa yang benar-benar ia simpan. Tapi aku takut. Takut jika jawaban yang kudapat justru membuatku semakin jauh darinya. Hari itu aku memilih diam. Malamnya, ujian hatiku semakin berat. Saat aku sedang membereskan pakaian di lemari, aku menemukan sebuah kotak kecil di balik tumpukan baju. Kotak itu terkunci, tapi di sudutnya ada sobekan kertas yang hampir keluar. Aku tarik perlahan. Ternyata itu sebuah foto. Foto seorang perempuan cantik, tersenyum bahagia, berdiri di samping dirinya. Tanganku bergetar. Dadaku terasa sesak. Jadi inilah perempuan yang pernah ia cintai? Inilah orang yang masih ia simpan dalam memorinya? Aku duduk terdiam lama, menatap foto itu dengan air mata menetes tanpa bisa kutahan. Aku sadar, aku cemburu. Aku cemburu pada sosok yang bahkan sudah tidak ada di sini. Ketika ia masuk kamar, aku buru-buru menyembunyikan foto itu di balik punggungku. Tapi ia langsung menyadarinya. Tatapannya berubah serius. Apa yang kau pegang? Aku menunduk, lalu dengan gemetar menyerahkan foto itu. Aku tidak sengaja menemukannya. Ia menerima foto itu, menatapnya lama, lalu menarik napas panjang. Dia, perempuan yang pernah sangat kucintai. Tapi aku kehilangannya karena orang-orang yang tamak menghancurkan hidupku. Aku terdiam. Rasanya aku ingin bertanya banyak hal. Tapi aku tahu itu hanya akan membuka luka lama. Ia menatapku,
matanya dalam. Maaf jika aku masih menyimpan fotonya. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku hanya belum bisa sepenuhnya melupakan masa lalu. Hatiku perih. Tapi aku memaksakan senyum tipis. Aku mengerti. Malam itu aku menangis diam-diam di balik selimut. Aku mencintainya. Tapi aku juga tahu aku harus berbesar hati menerima kenyataan bahwa ada luka di hatinya yang mungkin tidak akan pernah sembuh. Itulah ujian hatiku. Mencintai seseorang yang masih hidup dalam bayang-bayang masa lalunya. Namun di tengah kesedihan itu, aku juga berjanji pada diriku sendiri. Jika memang cinta ini tulus, aku akan tetap berada di sisinya. Aku akan menunggu hingga ia siap membuka hatinya sepenuhnya. Karena bagiku, cintanya pantas diperjuangkan. Aku sadar cintaku padanya diuji oleh masa lalunya yang kelam. Tapi mampukah aku bertahan? Mencintai seorang lelaki yang masih terikat dengan luka lamanya? Aku tak pernah menyangka. Rasa yang dulu kupupuk dengan kebencian kini berubah menjadi cinta yang begitu kuat. Namun bersamaan dengan itu, datang pula rasa penyesalan yang perlahan menghantam hatiku. Setiap kali aku mengingat bagaimana aku dulu memperlakukannya, aku ingin menampar diriku sendiri. Aku ingat betapa aku menatapnya dengan hina saat pertama kali kami dinikahkan, betapa aku mengucapkan kata-kata tajam untuk merendahkannya, bahkan betapa aku membenci kenyataan bahwa aku adalah istrinya. Kini, ketika aku tahu ia bukan pengemis biasa, ketika aku menyadari betapa besar luka yang ia tanggung, semua itu membuatku semakin merasa bersalah. Siang itu aku duduk di beranda sendirian. Pandanganku kosong. Hatiku penuh dengan suara-suara masa lalu. Aku tidak pernah mau menikah denganmu. Suara keras itu terngiang di telingaku. Suara yang pernah kuucapkan dengan penuh amarah di malam pertama. Air mataku menetes. Aku memegang dada, mencoba menahan sesak. Aku ingin menghapus semua kesalahanku, tapi waktu tak bisa diputar kembali. Ketika ia datang membawa sekeranjang buah dari pasar, aku buru-buru menghapus air mataku. Kau kenapa? Tanyanya lembut. Tidak apa-apa, jawabku terbata, berusaha tersenyum. Ia menatapku cukup lama, seolah tahu aku sedang berbohong. Namun ia tidak memaksa. Ia hanya menaruh keranjang itu, lalu duduk di sebelahku. Kalau kau lelah, beristirahatlah. Aku bisa membereskan semuanya. Kata-katanya sederhana, tapi justru itu yang membuat dadaku semakin sakit. Betapa selama ini aku buta melihat ketulusannya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku merenung dalam gelap, sementara ia seperti biasa tidur di lantai. Aku memandanginya lama, wajahnya teduh dalam cahaya lampu redup. Aku ingin berbisik, maafkan aku, tapi suara itu tertahan di tenggorokanku. Esok harinya, aku memberanikan diri membuatkan sarapan untuknya. Ini pertama kalinya aku melakukan itu sejak kami menikah. Tanganku gemetar saat menyiapkan makanan sederhana. Hanya nasi goreng dan telur, tapi bagiku ini adalah langkah besar. Ketika ia melihatnya, ia terdiam lama. Ini, kau yang membuatnya. Aku menunduk. Ya, kalau rasanya tidak enak, maafkan aku. Ia tersenyum hangat, lalu menyendok sesuap. Rasanya enak sekali. Terima kasih. Aku hampir menangis saat mendengarnya. Bukan karena makanannya enak, tapi karena aku merasa ia terlalu baik. Bagaimana bisa ia begitu mudah menghargai usahaku, padahal aku sudah berkali-kali menyakitinya? Hari-hari berikutnya, aku semakin berusaha memperbaiki sikap. Aku mulai lebih banyak membantu di rumah, mulai mengajaknya bicara dengan nada lembut, bahkan mulai berani menatap matanya tanpa menunduk. Tapi penyesalan itu tetap menggerogoti hatiku. Aku sadar, aku telah menyia-nyiakan banyak waktu untuk membenci. Seandainya dari awal aku bisa menerima dirinya dengan tulus, mungkin hubunganku dengannya sudah berbeda sekarang. Suatu malam, aku tak kuasa lagi menahan perasaan itu. Saat ia hendak berbaring di lantai, aku menahan tangannya. Tunggu, suaraku bergetar. Ia menoleh, tampak bingung. Ada apa? Aku menunduk, air mata jatuh membasahi pipi. Aku ingin minta maaf. Selama ini aku sudah banyak menyakitimu. Aku sering merendahkanmu, membencimu, bahkan menolak keberadaanmu. Padahal kau selalu sabar, selalu baik padaku. Aku benar-benar menyesal. Ia terdiam. Lalu dengan lembut,
Ia menghapus air mataku dengan ujung jarinya. Tidak perlu meminta maaf. Aku mengerti perasaanmu waktu itu. Kau dipaksa dalam keadaan yang sulit. Wajar kalau kau menolakku. Aku tidak menyalahkanmu. Jawaban itu membuat tangisku semakin pecah. Justru karena ia begitu memaklumi, aku semakin menyesal. Aku menutupi wajahku dengan kedua tangan, bergetar. Aku tidak pantas menjadi istrimu. Ia tersenyum samar, lalu berkata pelan, bukan pantas atau tidak. Yang penting sekarang, kau ada di sini bersamaku. Itu sudah cukup. Kata-katanya menenangkan, tapi sekaligus menusuk hatiku. Aku tahu aku harus lebih dari sekadar ada di sini. Aku ingin benar-benar menjadi istri yang bisa mendampinginya, bukan hanya bayangan yang penuh penyesalan. Malam itu aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan menebus semua kesalahanku. Aku akan mencintainya dengan segenap hatiku, tanpa ragu, tanpa gengsi. Karena penyesalan ini hanya bisa terhapus dengan cinta yang tulus. Aku telah mengakui penyesalanku. Tapi akankah cintaku cukup kuat untuk menebus semua luka yang pernah kuberikan padanya? Hari itu datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Hari ketika segala rahasia akhirnya terbuka, dan aku menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana hidup bisa berbalik arah hanya dalam sekejap. Pagi itu rumah kami ramai. Tiba-tiba saja beberapa mobil mewah berhenti di depan, dan dari sana turun orang-orang bersetelan rapi. Aku kebingungan, sementara suamiku berdiri dengan tenang, seolah sudah siap menghadapi semua ini. Salah satu pria paruh baya maju ke depan, menunduk hormat pada suamiku. Selamat datang kembali, Tuan. Perusahaan menunggu keputusan Anda. Aku terpaku. Kata-kata itu bergema di telingaku, Tuan. Dengan tenang ia menoleh padaku, lalu berkata lembut, Rani, ada hal yang harus kau ketahui. Aku bukan pengemis seperti yang orang-orang pikirkan. Aku meninggalkan semua itu demi mencari arti kehidupan, demi menemukan seseorang yang bisa mencintaiku tanpa melihat harta. Dunia seakan berhenti berputar. Tanganku gemetar, air mata menggenang. Semua penyesalanku kembali menyeruak, kini bercampur dengan rasa malu yang luar biasa. Selama ini aku menganggapnya rendah, padahal dia jauh lebih tinggi dari yang bisa kubayangkan. Aku hampir tak mampu berdiri, tapi ia menggenggam tanganku, menahanku agar tidak jatuh. Tatapannya teduh, seperti biasa. Kau sudah cukup membuktikan dirimu. Kau tinggal bersamaku bukan karena harta, tapi karena hati. Aku menangis sejadi-jadinya. Aku memeluknya erat, meski hatiku masih penuh dengan rasa tidak percaya. Hari itu juga, kami dibawa ke sebuah gedung megah, perusahaannya. Semua orang menyambutnya dengan hormat. Aku berjalan di sampingnya dengan perasaan campur aduk. Bangga, haru, sekaligus rendah diri. Namun aku juga sadar, inilah yang disebut karma kehidupan. Dahulu aku angkuh, menolak dan merendahkannya. Kini aku justru menjadi saksi betapa dia lebih mulia dari yang pernah kubayangkan. Di ruang kerjanya yang besar, ia duduk dan menatapku. Rani, kau punya pilihan. Kau bisa meninggalkanku sekarang kalau kau merasa tidak siap menjalani kehidupan seperti ini. Aku tidak akan menahanmu. Aku menatapnya, air mataku kembali mengalir. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu? Justru aku merasa tak pantas, karena dulu aku terlalu buta melihat ketulusanmu. Tapi sekarang aku ingin menebus semuanya. Aku ingin mendampingimu, bukan karena harta, tapi karena aku mencintaimu. Ia tersenyum, lalu memelukku. Itu saja yang aku butuhkan. Beberapa bulan setelah kebenaran terungkap, hidup kami berubah drastis. Dari gubuk sederhana, kini kami tinggal di rumah mewah. Dari makan seadanya, kini setiap hidangan begitu berlimpah. Namun di balik semua itu, aku selalu ingat rasa lapar, rasa dingin, dan rasa sakit saat kami dulu hidup susah. Justru kenangan itu yang membuatku bersyukur. Aku belajar banyak dari perjalanan ini. Aku belajar bahwa cinta bukan tentang siapa yang paling kaya, siapa yang paling tampan, atau siapa yang paling sempurna. Cinta sejati lahir dari kesabaran, penerimaan, dan ketulusan hati. Dan aku juga belajar bahwa hidup ini penuh dengan hukum sebab akibat. Dahulu aku menolak, meremehkan, bahkan menghina. Kini aku justru harus menerima kenyataan bahwa orang yang dulu kuanggap hina adalah anugerah terbesar dalam hidupku.
Inilah karma kehidupan. Bukan balasan berupa azab, tapi pelajaran yang menampar dengan lembut. Tuhan memberiku kesempatan kedua untuk menyadari betapa berharganya seseorang yang dulu kuabaikan. Suatu sore, aku duduk bersamanya di taman rumah besar itu. Angin berhembus pelan, dan aku menatapnya lama. Aku takut. Suatu saat aku kehilanganmu. Aku takut karma atas perbuatanku dulu membuatku harus membayar mahal. Ia meraih tanganku. Jangan takut. Selama kau tulus mencintaiku, selama kita sama-sama berusaha menjaga, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Karma bukan untuk menghukum, tapi untuk mengajarkan. Dan kita sudah belajar banyak. Aku terdiam, lalu tersenyum sambil menahan air mata. Ia benar. Semua yang kami lalui adalah guru yang membuat kami lebih kuat. Malam itu, sebelum tidur, aku menuliskan sesuatu di buku kecilku. Cinta sejati bukan ditemukan di singgasana, bukan juga di jalan penuh kemewahan. Cinta sejati justru lahir di tempat yang paling sederhana, ketika hati diuji oleh derita. Dan ketika aku akhirnya menemukan cinta itu, aku tahu, dialah takdirku. Begitulah perjalanan hidupku. Dari kebencian menuju cinta, dari kesombongan menuju penyesalan, dari kemiskinan menuju keberlimpahan. Aku sadar, semua ini bukan kebetulan, melainkan karma kehidupan yang membawaku pada pelajaran terbesar. Menghargai, menerima, dan mencintai dengan sepenuh hati.